pagi saudaraku, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami mohon, kuduskan kami, sehingga kami layak mendengarkan sebagian dari firman-Mu dalam renungan ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku dalam kasih Kristus Yesus, adapun yang menjadi nats renungan kita terambil dari Matius pasal 7 ayat yang ke-26. Saya bacakan demikian. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, ayat ini adalah merupakan penutup dari khotbah Yesus di atas bukit. Maka Yesus mengingatkan dalam penutupan khotbahnya dalam bentuk perumpamaan seperti mendirikan rumah di atas pasir dan di atas batu. Dia mengatakan bahwa jika kita mendirikan bangunan di atas pasir, itu berarti bahwa kita hanya mendengar khotbah Yesus di bukit, namun tidak pernah merenungkan dan memakainya dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian pula sebaliknya, jika kita mendirikan bangunan di atas pondasi batu yang kuat, itu berarti kita mendengarkan firman Allah, kita mendengarkan khotbah Yesus, dan merenungkannya serta memakainya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa agama disebut dengan berhikmat. Hikmat itu adalah orang yang taat mendengarkan firman Tuhan, kemudian merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu disebut dengan hikmat. Dan jika sebaliknya, itu disebut dengan fasih. Orang fasih adalah yang mendengarkan firman Allah namun tidak memakainya dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam bahasa sehari-hari itu kata hikmat sama dengan kata bijaksana. Bijaksana itu berarti bahwa mau mendengarkan sesuatu kebenaran, kemudian mau melaksanakan kebenaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu disebut dengan bijaksana. Dan sebaliknya, jika kita hanya tahu akan kebenaran namun tidak pernah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, itu disebut bodoh. Ubahnya seperti dalam ayat 26 tadi, orang bodoh atau orang fasik itu adalah orang yang mendengarkan khotbah Yesus tapi tidak merenungkannya dan tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu disebut dengan fasik ataupun bodoh. Tapi orang yang bijaksana ataupun yang berhikmat adalah yang tekun mendengarkan firman Allah melalui khotbah Yesus, kemudian merenungkannya dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang disebut dalam perumpamaan ini orang yang bijaksana, atau dalam bahasa agama disebut dengan orang yang berhikmat. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, sejauh mana kita melihat bahwa seseorang itu disebut sebagai orang yang fasik ataupun bodoh? Dan perumpamaan tadi adalah dia membangun rumahnya di atas pasir. Kita kembali ke ayat 15 dan ayat 23, saudaraku. Di sana dikatakan tentang nabi-nabi palsu. Jadi ciri-ciri seseorang itu adalah bijaksana ataupun berhikmat. Mereka ini salah satu cirinya adalah kerendahan hati dan kasih. Kerendahan hati dalam arti kata orang yang menyadari bahwa dia tidak mempunyai kelebihan apa-apa dibandingkan dengan yang lain. Tapi setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dia menilai sesamanya manusia adalah sebagai sesama yang semartabat, yang sehakikat. Jadi
dia tidak pernah menempatkan dirinya pada posisi yang lebih dari yang lainnya. Tapi kerendahan hati itu juga mau menyadari dan mengakui akan keterbatasannya. Dan jika dia tidak mengerti, dia tetap mengatakan tidak mengerti. Dan jika dia tidak mengerti, dia mau belajar dari orang-orang yang mengerti. Nah, itulah ciri-ciri kerendahan hati, seperti yang diajarkan oleh Yesus. Dan juga dia penuh dengan kasih. Kasih dalam arti kata, ya, memang dia tidak suka jika ada orang lain yang mengganggu ataupun menyakiti dia. Namun sekalipun demikian, dia tetap penuh dengan kasih dalam arti kata, dengan penuh kesadaran dia mengampuni orang yang bersalah pada dirinya. Nah, inilah buah-buah ataupun tanda-tanda orang yang berhikmat. Hanya dua, saya tunjukkan dua tanda-tanda orang yang berhikmat ataupun orang yang bijaksana. Namun saudaraku, jika dia tahu akan kebenaran Allah yang dikorbankan oleh Yesus, sementara dalam kehidupan sehari-hari dia tidak memakainya, misalnya dia penuh dengan kesombongan, dia penuh dengan rasa dendam dan rasa benci pada orang yang menyakiti dia, dan seterusnya, maka ini adalah tanda-tanda orang fasik dan juga orang bodoh. Sebab dia paham akan ajaran Yesus, namun dia tidak mau melaksanakannya dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, inilah yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saudara-saudaraku. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita renungkan dan kita pakaikan dalam kehidupan sehari-hari. Jika itu yang kita lakukan, maka itulah tanda-tanda bahwa kita ini adalah orang yang berhikmat dan bijaksana di dalam Tuhan. Dan sekalipun ada banyak tantangan yang akan kita hadapi pada hari ini, oleh karena hikmat dan bijaksana yang kita dapatkan dari firman Allah, kita dapat tenang menghadapinya. Kita tetap bersuka cita karena firman Tuhan adalah kekuatan dan pertolongan dalam hidup kita juga pada hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, buat kasih-Mu yang mau berfirman kepada kami. Biarlah kami seumpama orang yang membangun di atas batu karang, sehingga sekalipun ada banyak tantangan yang kami hadapi pada hari ini, kami tidak akan goyah, karena kami berdiri di atas batu karang yang kokoh dan teguh. Demikian Bapa di surga, biarlah firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan pertolongan bagi kami, dan mampukan kami untuk hidup berhikmat serta bijaksana juga pada pagi hari ini, pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mendoakan jemaat-Mu yang ada di Banjarmasin. Kiranya Bapa di surga tetap menguatkan daya tahan tubuh mereka, sehingga mereka itu mampu hidup berdampingan dengan COVID-19 dan semua virus-virus yang lain. Dan juga kami mendoakan agar mereka juga tetap Engkau kuatkan imannya dalam semua pergumulan hidup mereka di sana, sehingga apapun yang mereka hadapi, mereka itu tahu bahwa Engkau adalah kekuatan dan pertolongan mereka. Ketika mereka ada dalam keadaan sakit pun Bapa di surga, oleh karena penguatan daya tahan tubuh yang Kau berikan kepadanya, serta pemberkatan atas semua makanan, minuman, dan obat-obatan, mereka juga kami harapkan dan kami percaya mereka ada dalam pemulihan kesehatan yang datang daripada Engkau. Dan semua pekerjaan mereka juga Engkau berkati, pelayanan penatua diaken dan pendeta juga Engkau berkati, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan oleh jemaat-Mu yang ada di Banjarmasin sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus dan kekuatan Roh Kudus. Amin.